Sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi sehingga muncullah 10 tanda-tanda. Amblasnya bumi di belahan timur, amblasnya bumi di belahan barat, dan amblasnya bumi di jazirah Arab. Kabut, Dajjal, binatang melata, Ya'juj dan Ma'juj, matahari terbit dari tempat ia terbenam, keluar api dari perut bumi kota Aden yang menghalau manusia, dan turunnya Isa putra Maryam. Baik, saya akan susun teman-teman sekalian. Dari 10 tanda-tanda kiamat ini adalah yang keluar pertama Dajjal. Yang keluar pertama Dajjal. Sebagaimana tadi saya sudah bilang, transisi ini pendapat yang saya ikutin ya. Tentu ada khilaf antara ulama. Tapi di sini masalahnya adalah yang saya lihat memang mengikuti dalil yang kayaknya lebih tepat ke sana. Setelah Malhamah Kubra tadi, peperangan besar antara muslimin dengan Nasrani, dan ada iblis yang menjelma jadi manusia dan mengatakan Dajjal keluar di tengah-tengah kalian. Mereka pun kembali gitu kan ke rumah-rumah mereka, ternyata Dajjal tidak ada. Dan kata Nabi SAW menurut hadis, pada saat itulah Dajjal keluar. Pada saat itulah Dajjal keluar. Lalu mulailah disebutkan hadis-hadis tentang Dajjal. Akan kita bacakan panjang lebar hadis tentang itu. Di antaranya hadis Nabi SAW yang dikatakan Dajjal akan keluar dari sebuah wilayah di Khurasan, atau dari Khurasan. Khurasan sekarang Iran. Dari sebuah kota namanya Yahudiyah. Sebuah wilayah namanya Yahudiyah. Dan subhanallah sekarang di Iran ada kota namanya Yahudiyah. Dan itu kota baru. Maksudnya baru nama diberikan. Dan kata Nabi SAW akan diikuti Dajjal dari kota itu oleh 70.000 kaum Yahudi. Dan sekarang kota Yahudiyah itu di Iran yang paling banyak dihuni oleh orang Yahudi. Sekarang, hari ini. Dan ini subhanallah mengerucutnya sebuah penyampaian mukjizat baginda Nabi SAW. Ini jelas. Jadi makanya disusun oleh para ulama tentang Dajjal duluan. Dajjal duluan. Tentu nanti setelah susun ini saya akan bahas satu persatu ya. Kita susun dulu. Sekarang Dajjal dulu. Nanti Dajjal teman-teman akan mati di tangan Isa alaihissalam. Akan kita ceritakan panjang lebar bagaimana kejadian itu. Jadi yang kedua, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Yang ada dalam hadis ini disusun, disebutkan yang terakhir. Karena memang kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, nanti Dajjal akan keliling di muka bumi selama 40 hari. Satu hari pertamanya seperti setahun, satu hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan, dan sisa harinya seperti hari-hari kalian. Jadi kalau 40 hari kita kurangin setahun, sebulan, sepekan, sisa 37 hari kan. 37 hari itu sama dengan sebulan sepekan. Sebulan 30 hari, sepekannya 7 hari. Jadi 1 bulan 7 hari. Kalau kita gabung, tadi kan ada setahun, sebulan, sepekan. Baik sepekannya kita gabung sini jadi 1 bulan setengah kan. Tambah sebulan berarti 2 bulan setengah, tambah setahun berarti 1 tahun, 2 bulan, 2 pekan. Itu waktu yang dipakai Dajjal keliling di muka bumi. Dan bukan mustahil pada saat itu mereka menggunakan teknologi. Mereka menggunakan teknologi. Karena tidak mungkin orang keliling dunia kecuali dengan cara seperti sekarang. Kita tahu ada pesawat cepat. Bukan mustahil itu semua terjadi. Dan kita tahu sekarang di belakang semua alat-alat perang, teknologi canggih, Yahudi di belakangnya sekarang. Mereka yang menemukan, mereka yang menjalankan, mereka yang melakukan. Mungkin dulu, beberapa tahun lalu kita masih belum kenal HP, mereka sudah pakai HP. Mereka sudah tahu. Sekarang mungkin mereka punya teknologi apa lebih canggih ini sekarang memasyarakat kepada kita. Jadi biasa. Mereka sudah jauh ke depan, gitu kan. Itu yang terjadi, yang dilakukan. Baik, nanti pada saat itu, pada saat Dajjal keliling di muka bumi dan membuat kerusakan, dia akan mengelilingi gitu kan, seluruh, kata Nabi SAW, tempat-tempat di muka bumi ini tidak akan ada yang lolos sekecil apapun jalan itu. Kalau kita bahasanya sekarang gang-gang, semua akan dilalui sama dia, kecuali Mekah sama Madinah. Riwayat lain mengatakan kecuali Mekah, Madinah, dan Aqsa, Masjid Aqsa. Ini nggak bakal dimasuki oleh dia. Karena di setiap kota, di setiap pintu gerbang kota ini ada malaikat yang menghembuskan pedangnya dan menahan Dajjal. Baik, nanti akhirnya Dajjal ini teman-teman sekalian akan saya mulai ceritakan sekarang. Dajjal ini keluar dengan aneh sekali. Karena dia membawa gunung-gunung makanan. Dalam hadis dikatakan gunung-gunung makanan di saat pada saat itu manusia lagi kelaparan. Gunung-gunung makanan bukan dibayangkan seperti sebuah gunung yang besar teman-teman sekalian. Tapi apa?
banyak sekali kekayaan yang dia miliki, sehingga dia kalau datang disambut oleh banyak orang-orang yang memang cinta dunia, dan akhirnya menerima dari dia makanan, minuman, pakaian, segala kebutuhan. Kemudian dia kalau masuk ke sebuah lokasi, kalau orang-orang di lokasi itu beriman bahwasanya dia sebagai Tuhan karena dia ngaku Tuhan, maka akan subur, turun hujan, peternakan mereka berkembang, luar biasa. Fitnah. Makanya kita dikatakan dalam doa, wa'udzubika min fitnatil masih dajjal, dan jauhkan kami dari fitnah masih dajjal, karena orang terpengaruh pada saat itu. Sampai Nabi SAW bukan mengatakan siapkan pasukan lawan dia pada saat itu, enggak. Nabi SAW mengatakan selamatkan diri kalian kalau kalian dengar dajjal, dengar saja, keluar di satu lokasi, cari tempat lain, walaupun kalian harus pergi dengan keluarga kalian di atas gunung. Karena jangan sampai seorang dari kalian mengatakan imannya kuat ternyata jadi pengikutnya. Besar sekali fitnahnya. Kalau dia masuk ke lokasi, satu lokasi, dan kemudian orang tidak mau beriman padanya, maka yang terjadi adalah tidak turun hujan, kemarau, banyak hewan-hewan ternak yang mati. Cobaan Allah jadikan fitnah. Makanya kata kuncinya di atas gunung, dan subhanallah, hikmahnya kata ulama adalah dia dengan hikmah Allah tidak bisa naik di atas gunung. Dajjal tidak bisa naik di atas gunung, makanya disuruh selamatkan diri ke gunung. Entah kenapa, Allahu a'lam. Sama nanti dengan kasus Ya'juj Ma'juj yang akan kita bahas. Mereka ditaruh dihadang dengan sebuah tembok besi kan. Tapi pada saat itu, pada saat sekarang ini mereka ada, dan mereka tidak berpikir memanjati tembok itu. Yang mereka pikir adalah membolongi tembok itu, tembok besi yang dibuat oleh Dzulkarnain. Tapi mereka tidak terfikir manjat. Kata para ulama, Allah menghilangkan pikiran mereka untuk manjat di tembok itu. Padahal kalau mereka manjat, mereka bisa lalui. Tapi mereka tidak berpikir pada saat itu. Ya mereka sampai mereka keluar, mereka cuma tahu coba berusaha membolongin tembok besi itu. Nanti akan kita sampaikan sebentar. Baik. Dajjal ini teman-teman sekalian, dia nanti akan keliling seluruh dunia sampai tiba di Madinah. Mekah tidak disebutkan tentunya riwayat, tapi di Madinah yang ditekankan. Maka pada saat dia tiba di Madinah, dia pun menemukan di pintu-pintu gerbangnya malaikat yang menghunuskan pedangnya dan menghalaunya. Maka dia bilang sama pengikutnya, saya tidak bisa masuk di kota ini. Lalu dia mengajak pengikutnya naik ke atas sebuah gunung di luar wilayah haram. Sebagian ulama mengatakan dari lembah Aqiq di Madinah. Lembah Aqiq ini kebetulan ada di depan kampus kami dulu di Madinah. Jadi sekitar 7 km dari Masjid Nabawi, itu keluar dari lembah Aqiq, keluar dari wilayah haram. Sebagian mereka mengatakan kemungkinan dari tempat-tempat inilah, gitulah. Intinya Dajjal akan ada naik dari gunung, lalu kemudian dia melihat ke arah Masjid Nabi SAW, dan dia mengatakan kepada para pengikutnya, apa kalian lihat istana putih itu? Bahasanya begitu, istana putih itu. Lalu kata pengikutnya, iya. Kata Dajjal, itulah istananya Muhammad yang aku tidak bisa menjangkaunya. Subhanallah, di hari sekarang ini Masjid Nabawi kalau dari jauh seperti istana putih nggak? Dengan marmer putih, dengan mewah, dengan lampu. Kalau dari jauh itu luar biasa. Sabda Nabi SAW tepat. Ini belum nanti kalau diluaskan nih. Masjid Nabawi sekarang sudah ada proyek 4 kali lipat dari sekarang, kalau saya tidak salah besarnya. Jadi luas sekali. Saya sempat lihat dari salah satu teman saya orang Madinah, gambarnya itu 4 kali lipat dari masjid sekarang. Jadi luas sekali dan memang mewah sekali dibuat gitu kan, dengan marmer putih, dengan lampu, dengan segala macam hal. Nanti akan keluar seorang anak muda dari Madinah. Anak muda ini kata Nabi SAW adalah orang yang terbaik di zaman itu. Imannya luar biasa. Dan ini juga fadilah kota Madinah, di mana Nabi SAW menekankan kalau iman itu dari Madinah, dan dia akan keluar seperti biawak keluar dari lubangnya kemudian kembali lagi ke lubangnya. Sumber iman adalah Madinah. Artinya Madinah tidak akan pernah sesat. Ini tempatnya di sini. Nabi SAW mendapatkan kesempurnaan agama 10 tahun dan juga meninggal di tempat ini. Maka pada saat itu keluar seorang anak muda yang paling baik imannya pada saat itu. Luar biasa, dia keluar, ditangkap oleh Dajjal. Lalu Dajjal mengatakan, saya Tuhanmu. Maka dia mengatakan, kau adalah Dajjal yang telah diberitakan oleh Nabi SAW. Apa sebabnya anak muda ini tahu? Karena Nabi SAW sebutkan cirinya Dajjal. Kata Nabi SAW, ketahuilah Dajjal buta mata kanannya, dan Tuhan kalian tidak buta. Gitu.
Lalu disebutkan cirinya, Dajjal itu memiliki dahi yang lebar, orangnya berkulit agak gelap, ya, sawo matang, kemudian postur tubuh yang kekar, dan biji matanya itu yang rusak seperti anggur yang kering. Dan setiap orang beriman bisa membaca di dahinya tertulis kafara atau kufur. Semua orang beriman bisa bahasa Arab atau tidak bisa membaca itu tulisan kufur. Maka karena itu anak muda ini tahu apa yang terjadi. Kata Nabi SAW, lalu Dajjal membelah dua anak muda ini, menggergaji dari tengah kepalanya sampai ke kemaluannya, sehingga terbelah dua. Lalu Dajjal lewat di tengah-tengahnya, terbelah dua, dilewat tengah-tengahnya untuk membuktikan seperti penyihir kalau ini adalah betul-betul terbelah. Semua pengikutnya bersorak-sorak. Lalu kemudian Dajjal berkata setelah lewatin, hiduplah, hidup kembali. Maka kata Dajjal, ya, apa kau yakin sekarang saya Tuhanmu? Kata anak muda itu, saya justru tambah yakin kau Dajjal. Setelah itu kata Nabi SAW, dia berusaha bunuh anak muda itu, tidak bisa, Allah sudah jaga. Lalu anak muda itu masuk kembali ke Madinah. Lalu Dajjal menyentakkan kakinya di luar Madinah sehingga terjadi gempa 3 kali, goncangan 3 kali di Madinah. Maka keluar dari Madinah semua orang yang ada di dalam hatinya seperti biji sawi dari kemunafikan. Semua munafik keluar dari Madinah, bersih Madinah dari orang-orang munafik, menjadi pengikut Dajjal. Lalu Dajjal pergi, meninggalkan Madinah. Dia mampir di sebuah lokasi, tapi tidak disebutkan di mana lokasi ini. Dia mampir di sebuah lokasi, lalu dia mengatakan kepada pimpinan lokasi itu, apakah sekarang presiden kah, raja kah, kepala suku kah, yang jelas pimpinan wilayah itu lalu berkata, saya adalah Dajjal, saya Tuhanmu. Orang itu mengatakan, mana bukti kalau kau Tuhan? Buktinya kau seperti saya. Karena Dajjal adalah manusia, dari manusia, bukan dari syaitan, memang dia dari manusia. Maka kata orang itu, kau sama dengan saya, mana buktinya? Dia bilang, bagaimana kalau saya hidupkan kedua orang tuamu? Percaya nggak kalau saya ini adalah Tuhan? Kata orang itu, kalau kau hidupkan kedua orang tua saya yang sudah mati, kau adalah Tuhanku. Kata Dajjal, tunjukkan di mana kuburannya. Ditunjukkan. Lalu Dajjal berkata, keluarlah. Tiba-tiba kuburan kedua orang tua tersebut terbuka, lalu keluar dan berkata, bicara, hai anakku, ini adalah, ya, Tuhanmu, ikutilah dia. Maka ikutlah orang tersebut, pengikut Dajjal, dan seluruh negerinya ikut. Dan Nabi SAW membongkar buat kita. Makanya kalau baca hadis jangan setengah-setengah. Di penutupan hadis apa kata Nabi SAW? Dan dua orang yang keluar dari kuburan adalah syaitan yang menjelma membantu Dajjal. Jadi bukan benar-benar keluar, itu sudah nggak ada, sudah dihancur badannya, dimakan tanah, gitu kan. Tetapi di sini syaitan menjelma membantu Dajjal. Teruslah Dajjal membuat kerusakan di muka bumi, teman-teman sekalian, sampai akhirnya dia merasa dia adalah orang yang paling berkuasa, karena dia pun tidak menyadari kalau dia akan dikalahkan. Dia mulai menyebar di muka bumi sampai dia tiba di negeri Syam, dan dia tiba di wilayah Palestina. Dan di sana akan ada sebuah wilayah kota bernama Babulut. Saya subhanallah kemarin waktu umroh Aqsa, saya sempat tanya, karena sekarang sudah dikuasai oleh Israel tentunya Palestina, semoga Allah selamatkan, ya, dari jajahan ini. Maka yang terjadi adalah saya tanya supirnya, orang Palestina kebetulan, masya Allah, jenggotnya sudah putih sekali, sudah berumur, tapi dia yang pemilik travel, dia juga yang membawa sendiri bus itu. Dia bilang, betul untuk jemaah umroh saya gitu. Saya tanya, lupa saya namanya Abu siapa itu hari, saya panggil, saya bilang, akhi, di sini ada nggak wilayah yang dijaga? Ada dua hal yang saya tanya sama dia. Mana pohon garkat, gitu kan, yang ditanam Yahudi di sini? Ditunjukin sama dia, sampai saya suruh jemaah saya semua foto, itu pohon garkat tuh. Nanti kita jelasin masalah itu. Yang kedua saya bilang, ada nggak di sini di wilayah Palestina sekarang yang dijajah oleh Israel, ada kota nggak namanya Babulut? Yang saya tahu dari hadis, gitu kan. Maka dia mengatakan, kalau Babulut saya tidak tahu, tapi kalau ada istilah menggunakan Lut, itu ada. Sebuah kota yang baru dibangun oleh orang-orang Yahudi di dekat Tel Aviv, di dekat ibu kotanya mereka. Dan itu bukan mustahil. Saya pernah lihat cuplikan, disebutkan ini adalah kota Babulut yang dibangun oleh Israel, sekarang di Israel, yang akan dijadikan sebagai ibu kota. Dalam arti kata, ada pendekatan makna di sini. Dajjal akan tiba di lokasi itu. Dan disitulah terakhir pusat dia berjaga-jaga. Waktu dia tiba di Babulut, teman-teman sekalian, teman-teman semua pengikutnya bersorak-sorak, dialah raja di dunia, nggak ada yang kalahin.
Semua orang disuruh ikut jadi pengikutnya. Kaum mukminin banyak melarikan diri ke atas gunung, gitu kan. Dan kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan Dajjal keluar di satu lokasi, menghindarlah walaupun kalian harus di atas gunung. Dan kalau seseorang dengan kalian bertemu, ketahuilah Dajjal itu buta mata kanannya, rambutnya keriting, dan dahinya lebar. Sementara Tuhan kalian tidak buta dan dia mengaku Tuhan, gitu kan. Kalau seseorang dengan kalian berhadapan, maka kokohkanlah, tegarlah. Yakinlah dan ketahuilah disisikan tangan kanannya, karena dia akan ancam orang-orang muslim. Kau beriman sama saya sebagai Tuhan atau kau akan saya lempar, pilih. Di tangan kanannya ada api dan di tangan kirinya ada air. Kata Nabi SAW, kalau kalian disuruh pilih, pilihlah yang di tangan kanannya api, karena sesungguhnya itu adalah air yang dingin, terbalik, gitu kan. Ini sabda Nabi SAW. Hadis yang lain juga mengatakan, siapa yang bertemu dengan Dajjal maka dia harus membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, 10 ayat awal, 10 ayat akhir. Ada dua riwayat, gitu kan. 10 ayat pertama Al-Kahfi dan 10 akhir ayat dari surah Al-Kahfi. Dan hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang baca Al-Kahfi di hari Jumat dia akan selamat dari fitnah Dajjal. Termasuk juga kita harus membaca doa-doa di dalam salat sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil kubur, wa fitnatil mahya wa mati, wa fitnatil masiihid dajjal, gitu. Baik, selanjutnya kata Nabi SAW, waktu dia tiba di Babulut, dia sudah merasa dia orang yang paling hebat, nggak ada yang kalahin dia. Pada saat itu keluar dari Madinah, dan ini tanda-tanda kiamat besar dua setelah Dajjal. Ini yang saya bilang tadi tidak disebutkan dalam hadis, tapi dimasukkan oleh ulama dengan riwayat yang lain. Keluar seseorang yang bernama Mahdi. Seseorang yang bernama Mahdi. Ya. Kata Nabi SAW, orang itu dari keturunanku, namanya seperti namaku, fisiknya seperti fisikku. Maksudnya rambutnya, alisnya, kulitnya persis seperti Nabi SAW, ciplakan. Tetapi akhlaknya bukan seperti akhlakku. Karena tidak ada yang akhlaknya seperti Nabi SAW. Sebagian ulama mengatakan orang ini tadinya tidak faham agama, lalu Allah mengubahnya jadi seorang yang faham agama dalam sehari semalam. Ringkas cerita, dia keluar dari Madinah, diikuti oleh 300 orang dari Madinah untuk dibaiat, diambil janji setia, bentuk pasukan untuk menyerang Dajjal. Dajjal sudah buat kerusakan di muka bumi, harus dilawan, jihad. Dia awalnya nolak, setelah dia dari Mekah, baru kemudian dia setuju, keluarlah pasukan dari Mekah. Waktu itu semua muslimin yang pada saat itu ada bergabung. Lalu mereka menyusul Dajjal menuju ke Palestina, Babulut tadi. Pas tiba di menara, masjid Menara Putih, kata Nabi SAW, ya, menara berwarna putih, dan itu sekarang Masjid Damaskus, Masjid Jami' Damaskus. Ini disepakati dengan namanya Masjid Menara Putih. Lalu kemudian sholat asar pada saat itu. Muslimin akan sholat dipimpin oleh Mahdi. Dan pada saat itulah tanda-tanda kiamat besar tiga terjadi. Isa alaihissalam turun. Isa alaihissalam turun. Kata Nabi SAW, Isa alaihissalam akan turun dengan memegang dua sayapnya malaikat. Kemudian dari rambutnya menetes saking basah dan suburnya sampai air seakan-akan netes dari rambutnya. Alaihi salatu wassalam. Keluarlah Isa turun alaihissalam lalu bergabung sholat di situ. Lalu sempat Mahdi mempersilahkan Isa alaihissalam menjadi imam. Lalu kemudian Isa mengatakan, imam dari kalian. Dan kata Nabi SAW, dialah termasuk salah satu dari sekian banyak orang yang Nabi sholat di belakangnya. Itu di zaman Nabi SAW pernah Nabi sholat di belakangnya beberapa sahabat, diantaranya Abu Bakar, ya. Diantaranya Abdurrahman ibn Auf, dalam beberapa keadaan tentunya. Ya. Ringkas cerita, sholatlah. Habis sholat, maka Mahdi pun memberikan kepemimpinan kepada Isa alaihissalam. Lalu mereka pun menuju ke Babulut tadi. Pas tiba di depan Babulut dengan pasukan muslimin yang banyak, pengikut Dajjal mengatakan, wahai Dajjal, ada pasukan muslimin. Dajjal dengan sombong mengatakan, bukain gerbang, saya ngelawan sendirian. Dia lupa ini, dia tidak tahu di sana ada Isa alaihissalam. Begitu dibuka pintu gerbang, Dajjal begitu lihat Isa alaihissalam di depan, kaget dia. Dia berusaha lari sambil kulitnya meleleh. Kata Nabi SAW, meleleh kulitnya, dan Isa alaihissalam mengejarnya sampai menjatuhkannya di tanah dan menombak di antara dua matanya. Akhirnya terbunuhlah Dajjal. Dan pada saat itu seluruh pengikut Dajjal menyebar di wilayah Babulut tadi. Dan semuanya, kata Nabi SAW, makhluk Allah berbicara.
dari pohon, dari batu, semua bicara. Dimanapun tentara Yahudi sembunyi, maka dia akan bicara, hai muslim ini Yahudi, bunuhlah dia. Kecuali pohon Garqat. Dan sekarang pemerintah Israel menggalang penanaman pohon Garqat di pinggir-pinggir jalan. Bodoh nggak kira-kira? Udah tahu itu akan terbunuh. Kisah ini ditahu oleh mereka, tapi sengaja mereka jalani. Subhanallah, mau milih itu, mau jadi ahli neraka. Wa na'udzubillah. Makanya saya bilang waktu bus lagi lewat, saya bilang sama supirnya kemarin, tolong ya akhi, lewatin kalau ada pohon Garqat, dilihatin sama dia. Pohon yang biasa, tapi rupanya pohon ini kalau tidak salah itu saya lihat tingginya sekitar 1,5 meter, nggak lebih dari itu, dan dia merambak, melebar gitu, gitu kan. Dia pohon yang cukup banyak duri-durinya, dan saya tidak lihat ada buah tentunya. Waktu itu sempat difoto, tapi kita tidak turun di jalan, cuma foto dari jalan saja. Ringkas cerita, antum juga tidak tahu pohon ini nggak masalah, gitu kan? Nah, karena Yahudi yang penting buat foto. Sampai dikatakan pohon ini pohon Yahudi, ya pohon Yahudi. Kata Nabi SAW, semua akan bicara, hai muslim ini Yahudi, bunuhlah dia, kecuali pohon Garqat, karena dia adalah pohonnya Yahudi. Gitu. Maka pada saat itu pun kata Nabi SAW, seluruh ya, wilayah di muka bumi pada saat itu akan masuk Islam, baik dengan kemuliaan atau terhina. Isa alaihissalam akan memasukkan mereka ke dalam Islam. Kalau tidak dibunuh, nggak ada lagi yang lain. Maka Isa dalam hadis lain dikatakan akan membunuh semua babi, akan menghancurkan semua salib. Pengikut-pengikutnya yang mengaku Nasrani semuanya mengikuti Isa, dan sekarang banyak sekte dalam Nasrani mengakui Isa alaihissalam akan turun. Yang tidak mengakui Isa itu mati di salib, maka mereka mengakui seperti mana muslimin mengatakan akan turun. Makanya sering kita dengar di beberapa wilayah Eropa, oh di malam-malam tertentu, terutama malam Natal atau yang sebagainya, itu akan ada cahaya yang turun, Isa turun di rumahnya si fulan dan seterusnya. Tapi ini semua tidak benar. Kita punya data otentik kalau Isa alaihissalam turun nanti. Kata Nabi SAW, bagaimana bisa sesat umat ini di awalnya sementara aku ada, dan di akhirnya sementara Isa ada. Artinya awal dan akhir dipimpin sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Isa alaihissalam akan berhukum dengan hukum Nabi SAW. Ini sudah kita bahas hadisnya. Kata Nabi SAW, kalau Musa atau Isa hidup di zamanku sekarang, niscaya tidak ada pilihan kecuali dia jadi pengikutku. Jangankan pengikutnya, nabinya sendiri kalau ada sekarang dia akan jadi pengikut Nabi SAW. Baik, sempat waktu di Palestina antara Masjid Aqsa, rupanya Masjid Aqsa ada di atas tinggi tebing begitu, tebing gunung yang enak sekali, dingin, masya Allah, sejuk. Itu kalau dari atas kita lihat ke bawah, atau mungkin kita jalan keluar melalui jalan-jalan itu kita akan menelusuri lereng-lereng, jadi kayak tebing-tebing gunung gitu. Nah di lembah itu, di Aqsa di atas, di lembah ada lembah bawah itu, menurut orang-orang Yahudi, saya ditunjukin sama supirnya bus itu hari, dia bilang, ini Khalid, lembah ini dianggap lembah suci oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Saya bilang, memang situ banyak pemakaman, kuburan, karena mereka yakin disinilah lembah nanti yang mereka dibantai oleh kaum muslimin. Lembah itu. Jadi mereka sekarang menganggap ini lembah suci. Siapa yang mati bisa dikubur situ luar biasa. Mereka kalau perlu bayar mahal, yang penting kubur situ. Jadi dibakar sama-sama di neraka. La haula wala quwata illa billah. Ada yang mau mirip seperti ini sama Yahudi? Hah? Boleh, silakan ke sana saja. Jadi akhirnya teman-teman sekalian, selesailah urusan Dajjal. Dan pada saat itu tidak ada lagi satu rumah pun, kata Nabi SAW, di muka bumi ini kecuali masuk Islam. Dengan kemuliaan atau dengan terhina. Artinya dibunuh kalau tidak mau. Nggak ada lagi. Maka Isa alaihissalam akan menyebarkan keadilan. Ada riwayat mengatakan 7 tahun. Ya. Ada beberapa athar juga ternukil mengatakan sampai 40 tahun Isa alaihissalam akan memimpin di muka bumi. Tapi kemungkinan 40 tahun ini masuk dalamnya nanti menghadapi Ya'juj Ma'juj. Tapi setelah Dajjal meninggal, 7 tahun dulu keadilan. Nggak ada masalah sama sekali pada saat itu. Adil, semuanya berhukum dengan hukum Islam. Nggak ada lagi, semuanya Muslim. Semua suku, semua muka bumi, nggak ada lagi kecuali Muslim. Pada saat itu teman-teman sekalian, dan ini ada kisah sedikit berhubungan dengan masalah orang-orang Yahudi ya. Kisah nyata, sedikit saya selipin masalah ini. Di Amerika, di kampus dia sekolah, dia kuliah sama satu orang Yahudi.
Orang Yahudi ini, orang Muslim ini kebetulan bilang, sekarang kalian menjajah negeri kami Palestina, negeri umat Islam. Kalian ambil, kalian rampas segala macam. Kami mungkin belum punya kekuatan, tapi ada hadis Nabi kami yang menjelaskan kepada kami tanda-tanda kiamat. Kami akan memerangi kalian nanti. Dan kami akan membunuh kalian, serta kami akan merebut kembali Palestina. Sampai kalau kalian sembunyi di atas batu atau di bawah pohon, batu pohon itu akan bicara, hai Muslim ini Yahudi, bunuhlah dia. Apa kata Yahudi itu sambil ketawa? Benar, kami juga tahu hadis Nabi kalian itu. Tetapi yang akan memerangi nanti kami bukan orang kayak kamu. Orang-orang Muslim yang sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Yahudi tahu tuh, kapan kita bisa menang? Kalau umat Islam sholat subuh di masjid seperti Jumat, penuh. Merasa itu kewajiban. Sholat yang berat, orang tidur, orang malas. Pada saat itu justru puncaknya, berarti kekuatan muslimin sudah luar biasa. Kalau antum sepenuh ini hadir subuh, Masya Allah. Allahu alam besok pagi nih. Jadi mestinya seperti itu. Saya keliling di hampir semua masjid, subhanallah. Ya kalau 3 saf itu sudah, masjid dekat rumah anda tuh 3 saf. Gitu. Prestasi. Padahal luar biasa masih kosong gitu ya. Mayoritasnya muadzin sama imam. Tambah 3 orang lah. Ya. Maka ini harus diperbaiki tentunya. Bukan kita ikuti Yahudi itu, tapi memang agama memerintahkan kita, apalagi sholat subuh teman-teman sekalian, karena kata Nabi SAW, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, dia akan di dalam lindungan Allah sampai besok pagi lagi. Lindungan Allah artinya dijamin rezekinya, dijamin selamat dari masalah, dijamin dan seterusnya. Terutama dikatakan dalam hadis, dia akan selamat dari syaitan sampai besok pagi. Baik.